Selamat siang teman-teman. Hari ini saya mau mendemonstrasikan kepada Anda partai Susanto Megaranto sama Magnus Carlsen yang dimainkan di Title Tiles Day di tahun 2023. Santo main E4, Carlsen C5, C3, E5. Setelah beberapa langkah terjadi posisi dari varian Alapin di Sicilia. Jadi F3, ya. Jadi varian standar dengan pion yang pecah di pusat. Magnus Carlsen main tidak terbiasa. Dia taruh gajahnya di E6 supaya menghindari persiapan dari lawan. Dan akhirnya posisi imbang. Kekuatan Carlsen adalah salah satu senjatanya di ending. Dia posisi apapun bisa main untuk kemenangan. Padahal kalau orang lain pasti hilang motivasi. Ini salah satu contoh bagaimana Carlsen bisa membalik arah dan bisa outplay dari grandmaster lainnya. Jadi dia mulai tukar. Posisi dia itu sedikit lebih baik daripada lawannya. Yang pertama, pion dia semuanya diputir dan dia tidak ada yang lemah, pion yang lemah. Yang kedua, putir punya pion lemah di petak hitam yang sangat mudah untuk teror dengan gajah hitam. Tapi teman saya Santo itu mainnya sangat bagus dan berhasil imbang terus melawan Carlsen. Ini sudah habis banyak pion. Ini posisi ini imbang beneran. Posisinya kering, nggak ada ide atau kelemahan yang benar yang bisa menang. Tapi kekuatan Carlsen lah di situ. Jadi yang pertama-tama dia sudah membaiki posisi benteng. Benteng lagi ancam pion B3 sekalian bela pion A5. Jadi berikutnya dia itu mencoba datang dengan raja, ancam benteng, usir dari letak yang terbaik saat ini. Ini. Teman saya Santo itu mainnya sangat bagus. Dia sudah melakukan mendorong pion dia maksimal di sayap raja. Ini juga salah satu langkah yang bagus. Jadi Santo juga sudah paham kalau main sama Carlsen untuk draw, posisi draw pasti kebanyakan kalahnya. Makanya dia juga mencari peluang-peluang bagaimana bisa membingungkan Carlsen. Ini terjadinya. Ini posisi juga walaupun kalah pion di H6 itu posisi draw mutlak. Tapi kalau itu orang-orang biasa. Tapi kalau sama Carlsen, ya dia selalu mencari peluang dan pasti
tekanan itu tidak semua bisa lepas dari tekanan itu. Jadi dia sudah meletakkan gajah dia di E5 dan sekarang itu mau memaksimalkan posisi rajanya. Ketika Santo itu lagi tunggu. Coba Anda lihat teman-teman, di posisi ini walaupun Santo kalah satu pion, tapi banyak cara bisa draw. Yang salah satunya adalah tukar gajah dengan pion ini. Posisi raja sudah aman. Itu draw teoritis. Tapi Carlsen nggak mungkin beri seperti itu. Ini yang dia lakukan. Jadi dia sudah memaksimalkan posisi pion dan gajah siap eksekusi. Jadi dia tukar pion yang di H. Ini posisi ini juga draw. Tidak mungkin kalahnya. Tapi di posisi ini ya karena status dan tekanan Magnus Carlsen itu ada satu posisi Megaranto hampir kalah. Ini teman-teman. Jadi dia mulai usir. Carlsen mulai usir sambil membaiki posisi raja supaya pion itu bisa dorong tanpa kendala. Ini. Jadi di sini posisi ini bisa dibilang sudah menang karena kesalahan Santo. Dorong pion. Sekarang giliran Carlsen yang blunder. Di sini Carlsen bisa menang cepat. Yang utama harus usir posisi gajah dari jalur H4 E1. Dan langkah terbaiknya adalah gajah F2 dengan tujuan mau dorong pion, ya mau tidak mau putih harus main seperti ini. Baru gajah akan nanti pindah ke petak E3 dan menang. Pion itu tanpa henti akan menteri dan tidak ada obatnya di posisi ini. Tapi Carlsen itu sedikit terlambat. Di posisi ini dia main gajah D1. Jadi dia kira nggak ada ininya, nggak ada bedanya. Baru dia paham, langsung sekarang tidak bisa karena gajah sudah di G4. Dan apa bedanya teman-teman? Di sini hitam tidak bisa kembali dengan cara yang tadi karena gajah akan ke E4, tidak akan memberi izin untuk tukar di sini. Ya seperti itu teman-teman. Akhirnya Grandmaster andalan kita Susanto Megaranto berhasil draw sama Magnus Carlsen pertama kalinya, walaupun itu di Blitz. Ini partainya seperti ini akhirnya. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda.